Walau ditolak ulama dan diharamkan Islam, patung Jokowi tetap dipasang di sirkuit Mandalika. Gambar boleh. Yang tak boleh itu adalah patung, dipahat, diukir, dibentuk. Makanya Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh, muncullah seni kaligrafi. Tengok cantiknya kaligrafi atas tu. Lalu muncul seni membuat seni itu, tengok indahnya ukiran-ukiran. Tapi tidak binatang, daun-daun. Maka ini boleh, gambarlah daun. Yang tak boleh itu adalah diukir, dipahat, dicetak. Maka disenter ada bayang-bayang 3 dimensi. Itu tak boleh. Nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan dia, yubahi, karena dia ingin menyamai penciptaan makhluk. Tak boleh. Itu pun boneka boleh. Hukum tamathil was suwar fi syariah al-islamiyah. Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat Islam? Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu. Dalam konteks apa kemudian dilarang? Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat keharaman mutlak. Saya tuliskan pendapat para ulama haram mutlak. Ini yang berhati-hati. Haram mutlak. Ini periode dulu ya. Jadi apapun jenisnya, mau gambar apapun, sepanjang dari yang bernyawa, ada rohnya, bernyawa. Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan, itu nggak ada masalah. Itu sepakat semua ulama, itu nggak ada masalah. Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa, manusia, hewan, ya, dan seterusnya. Nafas dengan ini. Itu pendapat pertama mengatakan ini haram mutlak. Taib. Apa dalilnya? Di kalau melukis ingat saya katakan nih mulai dari pendapat ulama dahulu ya, yang konvensional, yang terdahulu, yang belum ada pada masa itu fotografi, ingat, yang belum ada pada masa itu handphone, yang belum ada pada itu kebutuhan KTP, paspor dan sebagainya. Jadi mereka memandang ini haram mutlak, gak boleh orang gambar-gambar sesuatu. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih keduanya. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah. Awas, orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadda, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian, gig, ya kan? Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka, cuma itu bukan cuma biasa, ya, cuma dengan segala sakit di dalamnya. Quran surah keempat ayat 56, begitu dicelupkan hancur semuanya, celupkan. Ini lebih keras lagi, tarik sekencang-kencangnya, celupin, gitu kan, naikin lagi, akhirnya paling keras. Siapa dia? Dia alladzina yudahiuna bi khalqillah, yaitu orang yang mencoba-coba memirip-miripkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Yudahin, kalimatnya yudahiu, bukan yushabihu lagi. Jadi bukan tasyabuh lagi, tapi mudahat. Jadi Nabi seakan memberikan gambaran. Kebanyakan orang-orang yang melukis itu, ketika dia mulai melukis, ini ambil pendapat pertama ya, kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan kesan bahwa kenapa muncul siksaan yang besar di sini? Karena kecenderungan orang ketika membuat sesuatu yang bernyawa itu ingin membuat semirip mungkin. Lukis ingin melihat wajahnya, begitu jadi, oh mirip ya, ada kekaguman di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika muncul kekaguman pada sesuatu yang dibuatkan pada hal yang bernyawa, ini persoalannya bukan sekedar fikih, tapi ada nilai akidah di situ yang terkotori. Patung Presiden Jokowi akhirnya terpasang di depan sirkuit Mandalika, padahal sebelumnya sejumlah ulama menolak karena patung diharamkan dalam Islam.
Patung Jokowi seberat 3 ton tersebut terpasang pada Minggu 13 Maret 2022. Patung karya Satu Nyoman Nuarta itu menggambarkan Jokowi sedang menunggangi sepeda motor. Ditegaskan bahwa ini lebih pada karya seni yang kalau disebut patung memang masih sangat sensitif, hanya saja suka tidak suka bahwa saat ini masyarakat cenderung suka selfie. Jadi ornamen seperti patung dimanapun akan banyak digunakan untuk selfie dan bukan untuk sesembahan. Baginya keberadaan patung Jokowi adalah bentuk apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang telah banyak membantu berbagai infrastruktur. Bupati Lombok Tengah, lalu Patul Bahri, menyatakan sebelumnya mereka bersama jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah dan berbagai pihak lainnya sudah melakukan rapat terkait dengan polemik pemasangan patung ini. Sehingga dipastikan sudah tidak ada masalah. Patung Presiden Jokowi akhirnya terpasang di depan sirkuit Mandalika, padahal sebelumnya sejumlah ulama menolak karena patung diharamkan dalam Islam. Patung Jokowi seberat 3 ton tersebut terpasang pada Minggu 13 Maret 2022. Patung karya Satu Nyoman Nuarta itu menggambarkan Jokowi sedang menunggangi sepeda motor. Ditegaskan bahwa ini lebih pada karya seni yang kalau disebut patung memang masih sangat sensitif, hanya saja suka tidak suka bahwa saat ini masyarakat cenderung suka selfie. Jadi ornamen seperti patung dimanapun akan banyak digunakan untuk selfie dan bukan untuk sesembahan. Baginya keberadaan patung Jokowi adalah bentuk apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang telah banyak membantu berbagai infrastruktur. Bupati Lombok Tengah, lalu Patul Bahri, menyatakan sebelumnya mereka bersama jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah dan berbagai pihak lainnya sudah melakukan rapat terkait dengan polemik pemasangan patung ini. Sehingga dipastikan sudah tidak ada masalah. Patung Presiden Jokowi akhirnya terpasang di depan sirkuit Mandalika, padahal sebelumnya sejumlah ulama menolak karena patung diharamkan dalam Islam. Patung Jokowi seberat 3 ton tersebut terpasang pada Minggu 13 Maret 2022. Patung karya Satu Nyoman Nuarta itu menggambarkan Jokowi sedang menunggangi sepeda motor. Ditegaskan bahwa ini lebih pada karya seni yang kalau disebut patung memang masih sangat sensitif, hanya saja suka tidak suka bahwa saat ini masyarakat cenderung suka selfie. Jadi ornamen seperti patung dimanapun akan banyak digunakan untuk selfie dan bukan untuk sesembahan. Baginya keberadaan patung Jokowi adalah bentuk apresiasi kepada berbagai pihak, termasuk juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang telah banyak membantu berbagai infrastruktur. Bupati Lombok Tengah, lalu Patul Bahri, menyatakan sebelumnya mereka bersama jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah dan berbagai pihak lainnya sudah melakukan rapat terkait dengan polemik pemasangan patung ini. Sehingga dipastikan sudah tidak ada masalah. Patung Presiden Jokowi akhirnya terpasang di depan sirkuit Mandalika, padahal sebelumnya sejumlah ulama menolak karena patung diharamkan dalam Islam. Patung Jokowi seberat 3 ton tersebut terpasang pada Minggu 13 Maret 2022. Patung karya Satu Nyoman Nuarta itu menggambarkan